Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu kelompok 5. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Dias Ilyasa Izul Hakiki. Yang kedua, Fitriana Maharani. Yang ketiga, Hendriko Pradana. Yang keempat, Aska Aulia Maula. Yang kelima, Aurin Rosita. Yang keenam, Bayu Nurrahman. Dan yang terakhir yaitu Baik Vivin Yustia. Ya, mungkin langsung saja kita menjelaskan apa yang kita bahas, yaitu mengenai sila keempat. Saya mempersilakan Fitri Maharani untuk menjelaskan. Pengembangan ilmu sesuai dengan sila keempat. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya kelima Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang terakhir, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu. Ya, mungkin penjelasan selanjutnya saya persilakan Hendriko Pradana. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Salah satunya adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal berikut. Pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini sering dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Ya, mungkin penjelasan selanjutnya Aska. Parah. Nilai kerakyatan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Ilmu pengetahuan yang telah teruji kebenarannya harus dapat dipersembahkan untuk kepentingan masyarakat. Nilai kerakyatan juga mensyaratkan adanya wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendalam
yang mengatasi ruang dan waktu tentang materi yang dimusyawarahkan. Penjelasan selanjutnya, Aurin Rosita. Ya, pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Seiring dengan kemajuan iptek, nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengembangan iptek yang mendominasi negara-negara barat dan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Penjelasan selanjutnya saya persilakan kepada Bayu Nurrahmat. Kesimpulan, Pancasila merupakan salah satu dari sila-sila yang harus merupakan sumber nilai, perangkap perpikiran serta asas moralisasi bagi pembangunan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di Indonesia. Pengembangan ilmu dan teknologi yang menyangkut manusia harus selalu menghormati keberadaan manusia. Haruslah peningkatan kekuasaan hidup manusia yang baik sekarang maupun di masyarakat masa depan. Pengembangan perekonomian komunikasi manusia baik lokal, nasional maupun global harus terbuka untuk masyarakat lebih yang memikirkan dampak langsung kepada kondisi hidup manusia. Ilmu dan teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Ya, mungkin cukup penjelasan. Mungkin ada yang ingin bertanya atau bagaimana menjelaskan lagi? Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana contoh sikap seorang mahasiswa yang mencerminkan pengembangan iptek pada sila keempat? Ya, mungkin saya akan menjawab pengembangan siswa dalam iptek. Pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada di nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Yang terakhir, pengembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Mungkin kalian sudah bertanya kepada saya ingin bertanya kepada kalian. Saya ingin bertanya kepada baik Vivin. Mungkin coba jelaskan nilai kerakyatan yang mendasari pengembangan ilmu pengetahuan secara demokratis.
slide-nya, Roy. Halo, Vivin. Halo, mungkin ada yang bisa menjawab selain baik Vivin? Mungkin bisa diulangi pertanyaannya. Ya, saya ulangi pertanyaannya. Coba jelaskan nilai kerakyatan yang mendasari pengembangan ilmu pengetahuan secara demokratis. Mungkin yang bisa menjawab. Itu biar Vivin dulu aja deh yang jawab, soalnya dia belum itu sama sekali. Nggak apa-apa, ditungguin aja deh. Ya, boleh. Mungkin saya ulangi pertanyaan baik Vivin. Apa yang dimaksud nilai kerakyatan yang mendasari pengembangan ilmu pengetahuan secara demokratis? Oke, saya akan jawab. Nilai kerakyatan yang mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan secara demokratis itu artinya setiap ilmuwan harusnya memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Ilmu pengetahuan yang telah teruji kebenarannya harus dapat dipersembahkan untuk kepentingan masyarakat. Nilai kerakyatan juga mensyaratkan adanya wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendalam yang mengatasi ruang dan waktu tentang materi yang dimusyawarahkan. Sekian. Ya, terima kasih baik Vivin. Mungkin ada pertanyaan atau saya yang bertanya lagi nih kepada kalian. Mungkin saya bertanya lagi satu kali untuk mengenai iptek. Coba kalian sebutkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan iptek yang dinominasi. Yang mau menjawab silakan. Saya dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan iptek yang dinominasi adalah negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Ya, terima kasih sudah menjawab. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok kelima. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Bayu di itu ya, dikat ya. Dikat. Ini mahasiswa LED semuanya ini sebenarnya.